Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hajah Umi Zakiah SAG, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Cipda 03 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini saya juga terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama gelombang 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 41240199102746. Dan saya akan mengikuti ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru atau UKM PPG, dan pada hari ini tanggal 14 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berakhir atau hari kiamat, memakai metode PJBL. Saya berharap dapat menunjukkan kemampuan saya sebagai calon guru yang profesional dan kompetensi. Saya siap untuk menghadapi ujian ini dengan percaya diri dan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning, saya mengintegrasikan pendekatan TBACK untuk mengoptimalkan keterpaduan antara konten mata pelajaran, strategi pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi secara profesional dan kontekstual. Untuk membuat pembelajaran lebih efektif, saya membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, diantaranya auditori, visual, dan kinestetik. Setiap kelompok menghasilkan produk yang berbeda sesuai kekuatan mereka. Kelompok auditori membuat lagu, kelompok visual membuat peta konsep dan gambar bercerita, dan kelompok kinestetik membuat diorama. Dengan cara ini, siswa bisa belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Hasilnya, mereka jadi lebih aktif, kreatif, dan paling penting belajar terasa menyenangkan dan bermakna. Yuk, kita langsung simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah semangat sekali untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Umi Zakiah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tentunya sekarang anak sudah sehat semuanya ya, sudah siap semuanya ya untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hari akhir atau ketika kehidupan telah berhenti, atau yang kita kenal dengan hari kiamat. Anak sekalian, sudah siap hari ini? Kita belajar. Sebelum belajar, kita berdoa agar hari ini anak-anak semua mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ibu minta satu orang yang memimpin doa. Siapa di antara yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Ya, silakan. Ananda Qalbi. Ucapkan doa. Siap. Duduk siap. Membaca doa. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Apa kabarmu hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semuanya hadir? Coba hadir nggak? Semua hadir nggak? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Kolbin ada, Alen ada semuanya. Kemudian Syifa, Nizam semuanya ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang hari ini semua sehat karena semuanya bisa ada di kelas kita untuk mengikuti pelajaran agama Islam yang akan kita tempuh pada hari ini ya. Dan pastikan anak-anak sudah sarapan pagi. Udah sarapan belum? Sudah sarapan. Alhamdulillah. Tadi kamu sarapan apa, Kolbin? Pakai telur. Kamu sarapan apa tadi? Pakai telur. Telur berarti kembaran. Semua hobi telur ya. Alhamdulillah telur itu banyak proteinnya.
Semoga kalian semua dengan makan telur bisa jadi kuat, bisa gitu pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anak sekalian, kita relaksasi ya. Kita rileks, kita untuk apa? Untuk mengumpulkan energi, untuk mengumpulkan tenaga, pikiran yang bagus, yang jernih, agar hari ini pelajaran yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semua matanya dipejamkan. Ya, amati, perhatikan video di depan yang kalian lihat. Di sana ada alam yang sangat sejuk. Ya, kalian bisa memberikan gambaran, cerita dalam saat kalian. Bagaimana kita berada di bawah air terjun yang sangat sejuk itu. Yang dimana di pegunungan ini ada seorang kicau-kicau burung menambah syahdunya. Anak sekalian, untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita punya tangan kan ya? Yuk, tangan kanannya. Tuh, tepuk semangat dulu ya, tepuk semangat. Lagi, tangannya yang kanan di atas, yang kiri di atas. Sambil bernyanyi. Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, Bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Gulung-gulung, sambil tertawa. Ya, fokuskan pikiran kalian, simak, amati apa yang nanti kita akan lakukan. Sebelum kita beranjak atau berlanjut kepada materi, semuanya kita berdiri. Ya, untuk ngapain? Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau jadi dirigen? Alhamdulillah, silakan anakku. Ya, yang lain semua berdiri bagus, tegap ya. Ayo teman-teman. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih, silakan duduk kembali anakku. Yang lain duduk kembali. Menyanyikan lagu Indonesia sudah. Sekarang kita belajar, siapkan alat tulis kalian semua, bukunya semua tulis dikeluarkan ya. Pastikan juga ada buku tulis dan buku paket, silakan dikeluarkan. Alat tulisnya, pensil, kemudian penghapus, kemudian sertakan juga ada handphone. Handphone kalian letakkan di atas meja, tidak dimainkan ya nak. Handphonenya tidak untuk dimainkan. Sebelumnya Umi tanya dulu ya, siapa yang tahu itu ada berapa jumlah rukun iman? Angkat tangan ya. Dinar. Rukun iman ada 6. Ya, pinter. Sebutin. 1. Iman kepada Allah. Pinter. 2. Iman kepada malaikat. Pinter. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Pinter. 4. Iman kepada Rasulullah. Pinter. 5. Iman kepada hari kiamat. Pinter. 6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada. Beri tepuk tangannya teman-teman. Iya. Nana, setelah kita ketahui tentang macam-macam rukun iman dan jumlah rukun iman, sekarang kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu semua kalian bisa pertama menjelaskan tentang kiamat, jenis kiamat ya, dan ketiga membuat proyeknya. Nanti kalian harus membuat proyek tentang perjalanan hari kiamat bagaimana ya. Terus apa yang kita nanti bisa kita pertanggungjawabkan terhadap amal kita. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Gambar berikut ini, siapa yang bisa memberikan gambaran atau cerita dari gambar ini? Siapa yang bisa? Ya, akan silakan. Iya, mau dikemanain dia? Iya, akan dikubur. Ada orang yang sudah meninggal dan berada di atas kubur, harus mau dikuburkan. Namanya mau masuk ke alam apa nih? Selain al-kubur namanya apa? Alam barzah. Alam barzah. Pinter anakku, hebat. Alam barzah ini ya.
Tahukah kalian apa yang terjadi ketika manusia telah meninggal? Tahukah? Nanti kita akan masuk ke dalam kubur atau alam barzah. Ketemu siapa nanti kita di sana di alam barzah? Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan dua malaikat. Malaikat apa? Pintar, malaikat muntar dan Kemudian, apakah kalian siap menghadapi setiap peristiwa di akhirat nanti? Sudah siapkah anak untuk menghadapi hari kiamat? Sudah siap belum? Belum, semuanya belum siap. Jangankan kamu, Umi yang udah tua belum siap. Kenapa belum siap? Karena dahsyatnya hari kiamat, nak. Sampai kata Al-Quran, ya. Apa kata Al-Quran? Al-Qariyah, mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah. Apa itu kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Nanti saking dahsyatnya manusia berterbangan. Kita berterbangan gak ada seimbangan. Seperti laron-laron terbang. Bukan terbangnya gak ada arahnya. Tidak ada arahnya karena saking dahsyatnya, saking paniknya menghadapi Ramadan, menghadapi hari kiamat. Wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Bukan hanya dunia, bukan hanya kita manusia, tetapi gunung-gunung yang kekar. Sekarang gunung-gunung tuh yang kadang-kadang suka mengeluarkan atau suka meletus tuh gunung, nanti dari hari kiamat itu nanti semuanya berhamburan seperti bulu-bulu. Nah ini, iya, oh ya nih, ini kiamat ya. Yang menunjukkan kalau kita berharian. Hari-hari dalam kiamat adalah peristiwa yang sudah pasti akan terjadi. Ya. Anak, kita perhatikan ini ya. Ada dari manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat band bagian pokok sekalipun. Kiamat terbagi menjadi dua bagian. Iya, kiamat. Kiamat sugro dan kiamat kubur. Iya. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan seorang atau sebagian makhluk di dunia ini. Contohnya kematian seorang dan bencana alam. Sedangkan kiamat kubur artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang Allah kehendaki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kalian saksikan video gambaran penjelasan tentang hari akhir atau hari kiamat. Jadi tadi siapa yang bisa menjawab nih pertanyaan pertama, apa itu hari kiamat? Ya, silakan. Hari di mana hancurnya bumi beserta isinya. Betul, tepuk tangan. Iya, alhamdulillah. Kemudian kedua, siapa yang tahu jenis-jenis kiamat itu terbagi berapa? Ya, sih Pak. Yaitu kiamat sugro dan kubro ya. Kemudian apa saja tahapan atau fase hari kiamat tadi tuh yang ada yaumul ba'ats, ada berapa? Siapa yang tahu? Ya, ayo silakan Aida. Yaumul barzah. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ketiga, yaumul hisab, yaumul mahsyar, yaumul mizan, jaza, terus yaumul jaza, dan ya ada surga dan neraka. Jadi setelah kita mati ini bukan berakhir semua, tidak. Setelah kita mati akan banyak persoalan yang muncul yang diberikan kepada kita sebagai umat manusia, hamba Allah di muka bumi ini. Bersyukur kita semuanya Islam. Kita ini Islam, insya Allah Islam itu akan dibantu oleh Nabi Muhammad, berikan syafaatnya untuk kebaikan kita, kemudahan kita untuk kita menghadap Allah, menjalani fase-fase tersebut ya. Dan kamu tadi ditanya, tadi sholat subuh enggak? Angkat tangan yang tadi sholat subuh. Alhamdulillah. Kenapa enggak sholat subuh kamu, Valen? Kenapa enggak sholat subuh? Oh, haid. Ya, kalau haid boleh. Kamu tadi sholat? Alhamdulillah. Sholat itu amal soleh yang akan membebaskan kita dari siksa kubur dan akan mempermudah kita nanti berada di yaumil hisab, di yaumil jaza, dan di yaumil mizan. Kemudian ya, teman sekalian, sudah mengerti semua apa yang telah kita pelajari yang Umi sampaikan? Mengerti tidak? Mengerti enggak? Paham? Ya, alhamdulillah kalau paham anak-anak. Umi inginkan atau mau kamu semuanya bikin kelompok. Kelompoknya jumlahnya 4 kelompok, terdiri dari 5 orang. Ya, 5 orang. Silakan berdiri bikin kelompok semua yang mau kamu ya.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, bawa tas kalian. Bawa. Ya, sudah berkelompok semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kelompok yang ada saat ini kelompok PAI Agama Islam kelas 5 berjumlah 4 kelompok ya. 4 kelompok. Ya, di sini tugas-tugasnya yaitu membuat diorama. Silakan kelompok mana aja terserah ya. Yang udah siap nanti bikin kelompok untuk membuat diorama. Membuat gambar bercerita. Ya, silakan siapa yang membuat nanti ya. Kemudian membuat lagu. Ya, lagunya lagu tentang kiamat pastinya ya. Kemudian yang terakhir membuat peta konsep tentang juga peristiwa hari kiamat. Nah, mengerti anak-anak semuanya? Bisa dimulai? Iya. Silakan diskusi kelompoknya masing-masing dengan menggunakan ya. Buka handphonenya sekarang anak-anak. Buka handphonenya, kemudian lihat tuh. Ayo diskusi dengan Flipbook. Ini tugas kelompoknya ya sayang. LKPD. Kelompok 1 mana? Iya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Setelah menerima lembaran LKPD ini, kalian hidupkan HP-nya, handphonenya, kemudian nanti kita lihat dan sebelum dikerjakan, tulis dulu ya nama kelompoknya, kemudian media yang dibuatnya. Ya, anak-anak sekalian, nih lihat. Sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas yang tadi setelah kami berikan, itu langkah pertama itu kegiatan rancangan tetap desain konsep. Yang pertama yaitu kegiatan, jenis kegiatannya apa saja. Pertama jenis kegiatan proyeknya apa yang kamu buat. Misalnya tadi ada peta konsep, kemudian gambar diorama ya, silakan di sini kamu tulis jenis proyeknya, rancangan proyeknya apa, kemudian sumber datanya kalian dapat dari mana, dari YouTube atau dari gambar di buku ya nak ya. Kemudian alat dan bahannya digunakan karton atau pensil warna dan sebagainya, silakan disiapkan ya nak, disiapkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu kegiatan jadwal pelaksanaan proyeknya atau kegiatannya. Itu dilaksanakan berapa menit. Umi tentukan di sini 5 menit ya. 5 menit yaitu 1 sampai 5 menit. Silakan dikerjakan anak-anak. Ya, Bu, bagaimana gambar tsunami? Gimana gunung lagi mengeluarkan lahar? Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak sekalian. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak hebat. Semua bisa membuat proyek dengan hasil karya kelompok masing-masing. Ya, Umi pengen lihat nih ya. Umi pengen lihat ya kelompok berapa yang akan mempresentasikannya. Nah sekarang kita kelompok mana ya yang akan melakukan
presentasi lebih dahulu, yaitu kita lihat di sini dengan kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan. Yuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyanyikan lagu tentang hari kiamat. Tepuk tangan semua pakai main alat ya. 1, 2, 3. Hari kiamat, hari hancurnya serta Isinya kiamat kubro hancur semua, kiamat sugro sebagiannya. tepuk tangan bisa ya. Ya. Terima kasih, itu karya dari kelompok 3 sudah membuat proyek dalam sebuah lagu. Nah, kita lihat lagi presentasi dari kelompok. Lihat. Kelompok mana ya? Kelompok mana ya? Lihat, deg-degan nggak ya? Weh, kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi diorama tentang hari kiamat atau hari akhir. Nama saya Nama saya Muhammad Nizam Al-Fahri. Nama saya Syifa Nur Fajriah. Nama saya Wahdah Nur Humairah. Nama saya Naira Anindya. Nama saya Dea Puspitasari. Ya, sama. Yaumul Kiamah. Yaumul Kiamah adalah hari kehancuran. Pada saat itu, bumi dan alam semesta serta seluruh isinya akan hancur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari kebangkitan. Hari dibangkitkan manusia dari alam kubur atau barzah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Pinter, hebat. Terus yang keduanya. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya adalah hari perkumpulan, hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang luas. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan, hari di mana perbuatan amal manusia dihitung dan ditimbang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangannya mana? Pinter. Ya, kita lihat ke monitor kembali. Selanjutnya kelompok berapa yang harus mempresentasikan hasil proyeknya pada diskusi kelas hari ini. Ya, lihat. Lihat kelompok 2. Mana kelompok 2? Oh ini, ya silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi peta konsep. Perkenalkan, nama saya Bunga Cinta Cecilia. Perkenalkan, nama saya Rizak Gedanto. Perkenalkan, nama saya Kolbi Nur Aini Antasya. Perkenalkan, nama saya Valencia Akila Kusyafani. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maulida. Ya, Kiamat Sugro. Kiamat Sugro adalah kiamat kecil. Kiamat Kubro. Kiamat Kubro adalah kiamat besar. Wa ma adraka mal qariyah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, alhamdulillah bagus hasil proyeknya ya tentang hari kiamat dan juga macam-macam kiamat. Sekarang tiga satu kelompok itu kelompok 4. Siapa juga siap? Ayo cepet. Nih, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Laskar, Aidil, Atur, saya Amira, dan Zaneza ingin mempresentasikan tentang hari kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat. Ya, Semua kehidupan akan hancur kecuali yang Allah tentukan. Adapun hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang hari kiamat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara aku diutus dengan datangnya hari kiamat adalah bagaikan dua jari ini. Beliau berisyarat dengan jari tengah dan telunjuknya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami ya tentang hari kiamat ya. Kemudian sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, setelah kalian membuat peta konsep, gambar bercerita, diorama, dan menyanyikan lagu tentang kiamat. Sekarang apa yang telah dipelajari hari ini? Pelajari apa hari ini? Tentang hari kiamat. Coba yang lain mana? Tentang hari apa? Pelajari apa hari ini? Hari kiamat. Jangan ngantuk ya. Tepuk semangat. Iya, buka matanya ya. Belum selesai kita pelajari. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran ini? Gimana? Bahagia apa tenang apa takut? Kenapa senangnya? Karena semua memiliki kemampuan ya. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pemikirannya. Kemudian membuat proyek sehingga kalian benar-benar memahami tentang peristiwa hari kiamat ya. Kemudian apa saja manfaat beriman kepada hari kiamat? Angkat tangan. Manfaat beriman kepada hari kiamat. Ya. Kita akan lebih berjalan dengan baik karena kita beriman kepada hari kiamat. Iya, kita dalam artinya kita lebih berhati-hati lagi dalam hidup ini karena kita ini bakalnya akan dipertanggungjawabkan semua amalan kita. Kemudian siapa lagi? Ya. Semuanya sudah. Nah, sekarang evaluasi ya. Ya, sekarang evaluasi tentang tadi tugasnya mana? Ya, buka ini. Buka tentang kuisnya. Ya, dengan gabungkan dengan masukin nomor ini. 74266336. Ada yang sudah Pak? Apa? Evaluasinya apa? Baca. Udah? Udah? Ya. Berapa nilainya? Ya, lihat. Nilainya berapa? Naira. Baru Muhammad Aidil baru 3 soal. Udah, cepetan. Arya. Anak-anak, ya, udah selesai semuanya karena waktunya sudah hampir habis. Ya, sudah habis dan harus kita tutup ya anak-anak ya. Namun sebelum kita tutup, pastikan dulu. Nanti ya. Alhamdulillah. Tingkat pertama nilainya 100 oleh Kak Samira. Tepuk tangan Kak Samira. Mana bang ya? Iya, alhamdulillah.
Kedua siapa tadi? Ya, saya Aisyah Muda dan Wahda Nur Rahmah. Ya, Wahda Nur Humairo. Wahda Nur Humairo. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tingkatkan terus ya sayang. Tingkatkan terus belajar kalian. Tingkatkan terus motivasi kalian buat belajar agar kalian menjadi anak yang hebat, yang pinter, menguasai semua bidang pelajaran. Ya, minggu depan jangan lupa kita untuk evaluasi kembali dan kita ulang kembali pelajaran kita ini karena baru satu pertemuan. Masih ada pertemuan satu lagi tentang hari kiamat. Ya, sudah siap? Ya, sudah siap semuanya? Siapa yang berdoa? Ayo Wahda, silakan. Wahda Nur. Mengucapkan salam ya. Semua siap teman-teman. Teman-teman, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jangan lupa ya tentang materi hari ini, hari kiamat. Dan kalian harus sudah percaya kepada hari kiamat, kalian harus belajarnya, beribadahnya lebih giat lagi, lebih benar lagi, busuk lagi. Dan suatu saat kita akan tahu bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Saya mati, kamu ibu mati, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pulang kembali ke rumah. Dadah. Jangan lupa di rumah beri salam ya.